Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Segala sesuatu yang berbentuk adalah tidak kekal adanya. Saudara-saudara, dalam perjumpaan malam hari ini saya akan membahas tentang sedikit berita-berita yang beredar belakangan ini. Salah satu yang paling kuat dan tadi sedikit disinggung sebelum pertemuan ini adalah tentang kiamat. Saya kira Anda sudah jelas kalau di koran akhir-akhir ini heboh kiamat sangat luar biasa. Bahkan mereka sudah menentukan 10 November kiamat. Terus antara jam 9 sampai jam 3 siang katanya bakal kiamat. Jam 3 tidak kiamat, ditangkap polisi. Lalu ditanya, "Loh kok nggak jadi kiamat?" Lah ditangkap polisi, jadi tidak kiamat ya, enak. Polisinya yang salah, nanti katanya tunggu beberapa tahun lagi kiamat lagi. Nah saya kira itu saudara sudah mengikuti seperti itu di koran banyak sekali, di televisi, di mana-mana. Sehingga saya juga sering mendapatkan berita atau sering mendapatkan pertanyaan, apa agama Buddha mengenal istilah kiamat? Di dalam agama Buddha, karena kita mempunyai satu konsep atau pengertian, segala sesuatu yang berbentuk adalah tidak kekal. Dengan demikian bumi ini karena dia berbentuk juga tidak kekal. Atau malah sebetulnya kalau di dalam Dharma dia bukan berbentuk saja, dia mengatakan paduan unsur. Segala sesuatu yang merupakan paduan unsur pasti tidak kekal. Dunia kita, semesta kita ini juga merupakan paduan unsur. Jadi pasti tidak kekal. Jadi pasti ada kiamat. Tetapi kiamatnya tidak cepet-cepet. Ya, jadi Anda tidak usah buru-buru terus juali harta, tulis surat wasiat. Kalau kiamat minggu depan, jadi sudah ada pewarisnya. Lah kalau kiamat siapa tuh yang mewarisi? Wong mati semua loh. Ya, tidak ada pewarisnya. Malah beberapa tahun yang lalu di luar negeri karena tidak kiamat-kiamat, mungkin karena malu atau apa, bunuh diri bareng. Jadi sekarang ini pengertiannya bagaimana? Kiamat di dalam agama Buddha ada, tapi kapan? Nah, dikatakan di dalam Dharma, kiamat ini muncul atau akan terjadi kalau sudah muncul Buddha Maitreya. Ya, muncul Buddha yang baru namanya Buddha Maitreya. Apakah sekarang ini zamannya Buddha Maitreya? Kalau sekarang ngomong zamannya Buddha Maitreya, kiamat sebentar lagi. Tetapi di dalam Dharma disampaikan lagi kapan Buddha Maitreya itu muncul. Munculnya Buddha Maitreya itu ketika ajaran Buddha Gautama ini habis. Jadi ajaran Buddha Gautama apa? Ya agama Buddha yang kita kenal ini ajaran Buddha Gautama. Wihara-wihara tutup semua, runtuh semua, dibubarkan jadi diskotik karaoke. Biku-biku sudah tidak ada. Jadi apa biku-biku? Ya mungkin. Jadi jin? DJ, ya mungkin. Dari mana bisa terpikir biku jadi DJ? Ada lagi. Ya oke lah. Ya. Oh ya, wihara sudah jadi diskotik, bikunya jadi DJ-nya. Kenapa nggak jadi satpamnya ya? Ya. Buku-buku Dhamma sudah dijual semua, dikilokan semua. Kalau memang agama Buddha itu tidak ada, semua orang sudah tidak mengerti namanya Buddha Gautama. Ditanya siapa sih Buddha Gautama, sudah tidak kenal lagi. Itu berjalan ribuan tahun, baru muncul Buddha Maitreya. Kalau sudah Buddha Maitreya lahir, kemudian mengajarkan Dharma,
Banyak orang mencapai kesucian, barulah timbul kiamat. Nah, lalu ada yang tanya lagi, Buddha Maitreya apa bentuknya seperti yang biasa digambarkan itu, Mileghut? Ya, banyak orang keliru. Kalau ada yang Buddha yang gemuk itu dipanggilnya Jilaihut. Salah. Jilaihut itu Buddha Gautama. Ya, ini Jilaihut. Ya, yang gemuk itu Mileghut. Ya, Mileghut, bukan Jilaihut. Nah, sekarang kan sudah ada gambarnya. Apa Mileghut itu seperti itu? Apakah Buddha Maitreya itu seperti itu? Bukan. Itu hanya penggambaran. Buddha Maitreya tidak harus lahir di Tiongkok. Buddha Maitreya tidak harus bentuknya gemuk. Yang bentuk gemuk itu hanya satu versi. Karena kalau Anda melihat di India atau di beberapa tempat yang lain, Buddha Maitreya itu malah kurus kok. Saya mempunyai satu gambarnya Buddha Maitreya itu kurus. Tidak segemuk itu. Cuma digambarkan gemuk itu karena dianggap orang kalau penuh meta, cinta kasih, tidak stres toh. Jadi gemuk. Jadi Anda yang kurus-kurus karena stres. Anda yang gemuk-gemuk, wah ini karena penuh meta. Jadi kalau Anda mau menunjukkan kemetaan Anda, gemuklah. Tambah berat badan Anda, ya. Tapi yang repot, wah kalau terus bawa handphone banyak, wah ya di sekitar perut ini handphonenya banyak. Dulu orang ngomong pager sudah kuno, handphone sekarang. Handphonenya kok tebel begitu di perutnya, ya itu bukan handphone tapi gajinya. Ya, wah, nah itu repot. Tapi Buddha Maitreya yang diceritakan itu kan seluruh badannya gemuk. Itu sebetulnya hanya menggambarkan cinta kasih. Ya, jadi tidak harus bentuknya seperti itu. Banyak orang ngomong, wih, kalau ada orang gemuk, kok kayak Maitreya mukanya. Sebetulnya kayak patung Maitreya. Maitreyanya sendiri belum tahu bentuknya kayak apa. Yang jelas, agama Buddha itu mengakui kiamat. Kapan kiamat muncul? Ketika agama Buddha sudah tidak ada, kemudian biku-biku sudah tidak ada, kita sudah tidak mendengar Buddha Gautama lagi, maka barulah muncul Buddha Maitreya. Banyak orang mencapai kesucian, barulah itu kiamat. Karena itu, Anda tidak usah khawatir. Kalau nanti ada yang ngomong tahun 2003, 2004, 2007, 2000 sekian, ataupun tahun 3000 kalau kita masih ngalami mengatakan kiamat dan sebagainya, sudah. Selama Anda masih mendengar nama agama Buddha, Anda tidak usah takut, belum kiamat. Itu yang pertama. Tetapi hal yang kedua yang saya harus sampaikan, tadi di dalam Dhamma dikatakan segala sesuatu yang berbentuk adalah tidak kekal. Bumi kita ini berbentuk, maka bumi kita tidak kekal alias bisa kiamat. Karena bumi ini kiamatnya masih lama, mungkin masih puluhan ribu tahun yang akan datang, sebetulnya yang lebih dekat dengan kiamat itu malah kita. Jadi kita sendiri ini loh. Kenapa? Karena badan kita ini juga merupakan paduan unsur. Unsur air, unsur panas, unsur tanah, unsur api, unsur udara. Ini malah yang juga bisa kiamat. Dan kiamatnya badan kita ini bisa setiap saat. Karena itu tidak usah bingung menunggu bumi yang akan kiamat, yang akan ditunggu-tunggu sampai mengadakan upacara khusus. Tetapi sebetulnya kiamatnya diri kita ini yang paling penting. Bagaimana kita ini harus mempersiapkan kiamat kita? Apa yang harus kita lakukan? Kita bakal kiamat. Kiamat kita ini namanya dalam bahasa sederhana adalah kematian. Kematian badan ini disebut kiamat. Walaupun bukan akhir segalanya. Sama dengan bumi kita. Bumi kita ini nanti disebut kiamat ketika hancur. Tetapi bukan akhir dari segalanya. Karena ketika dia sudah hancur, dia kiamat. Dia nanti berproses. Dia bisa berbentuk lagi. Hancur lagi, berproses lagi. Hancur lagi, berproses lagi, menjadi lagi. Dan bumi kita ini sudah tak terhingga kali muncul dan tenggelam. Nah, oleh karena itu badan kita juga sama. Badan kita bisa kiamat yang disebut kematian. Tapi bukan akhir segalanya. Karena kita juga bisa lahir lagi.
Kiamat lagi, lahir lagi, kiamat lagi, lahir lagi, kiamat lagi. Tetap sama. Oleh karena itu sekarang kita bukan mewaspadai kiamat yang besar yaitu bumi kita. Tapi adalah yang kedua yang kita harus ketahui bahwa kiamat kita itu adalah yang di tubuh kita ini. Apa sekarang yang harus kita lakukan? Kalau semua yang kemarin kita baca di koran sambil berdoa mereka menunggu kiamat, apakah kita juga harus berdoa menunggu mati? Sudahlah, kita nggak usah melakukan apa-apa, sembahyang terus dah sampai mati. Lah kalau kita sembahyang terus sampai mati, apakah ini berguna? Memang kita berguna untuk diri kita sendiri, karena dengan sembahyang terus membuat kita ini menambah kebajikan lewat pikiran, ucapan dan perbuatan kita, tapi tak berguna untuk yang lain. Karena itu kita tidak dianjurkan untuk sembahyang terus-terusan menunggu kiamat. Juga bukan tidur. Dah nunggu kiamat tidur aja. Yuk tidur terus, besok bangun dong. Kok belum kiamat? Tidur lagi. Kok belum lagi? Tidur lagi. Juga tidak. Kenapa? Karena tidur itu memang bukan karma buruk. Karena karma kan niat. Tidur itu tidak termasuk karma buruk, tapi menyia-nyiakan kesempatan berbuat baik. Anda biasa tidur 8 jam sehari? Biasa? Biasa enggak? Biasa ya. Menurut teori kesehatan kan tidur 8 jam sehari. Sebetulnya Anda menyia-nyiakan loh 8 jam itu. Menyia-nyiakan kesempatan berbuat baik. Dikurangi sedikit. Dikorting, diskon, mau lebaran. Ya, mau lebaran tidurnya didiskon. Apakah jadi 3 jam? Apakah 4 jam? Loh, Sang Buddha 1 jam loh tidur. 1 jam saja posisinya miring. Berarti itu tidak tidur full. Ya tidur sek menurut istilah Anda tadi ya, tidak tidur sek. Oh miring kok, dengan mengganjil tangannya, ya berbaring di sebelah kanan kemudian mengganjil tangan dengan tangan kepalanya, itu berarti kalau tidur sek istilah Anda tadi, tidur sungguhan, tidur lelap, itu pasti jatuh. 1 jam saja tidak digunakan untuk tidur lelap. Dan selama 23 jam kesibukannya banyak sekali. Ceramah ke orang biasa, ceramah bahkan sampai ke para dewa, itu ada. Nah karena itu Anda yang masih tidur 8 jam coba didiskon, ya 70% off, nah 70%, diskon 70% kalau berani. Kalau tidak berani ya 10% dulu, ya. Ya kalau Anda belum berani 70% ya 10%, ya. Nah kalau Anda sudah bisa diskon, apa isinya? Kenapa kok enggak tidur itu apa yang dikerjakan? Di dalam Dharma dikatakan kalau kita pada saat tidak tidur, ada istilahnya itu Jagaryanu Yoga, melakukan kegiatan berjaga, melek, tidak tidur. Apa yang dikerjakan? Salah satunya memang sembahyang. Ya, sembahyang ada dalam bahasa kita membaca parita. Itu bagus. Ya, baca parita, apa saja Anda boleh bacain. Ya, parita dari Wandana sampai Etawata sampai 1 buku parita suci itu habis boleh. Karena itu Anda akan mengkonsentrasikan pikiran. Pada saat Anda membaca parita Anda berkonsentrasi. Karena itu disarankan waktu membaca parita sebetulnya disebut. Anda yang biasa baca parita jangan dibaca dalam hati. Biasanya kalau di dalam hati konsentrasi lemah Anda lupa tadi sampai di mana ya. Pernah ngalami gitu? Ya, kalau di dalam hati mesti selip. Karena pikiran ini suka lompat-lompat, makanya harus dibaca agak keras supaya nanti kalau selip sedikit kita masih ingat bibir kita ini nyebut apa, set balik situ lagi. Baca parita bagus, karena pikiran, ucapan, perbuatan kita diarahkan untuk konsentrasi pada saat kita tidak tidur itu. Membaca buku dhamma bagus, buku komik kurang bagus, atau lebih baik dihindari. Ya, nonton televisi ya bisa sepak bola sampai pagi, tapi tidak perlu. Nonton tinju, melek pagi sampai jam 4 pagi, tapi nontonnya tinju. Anda tadi kan sudah dikatakan kalau tidur itu mengurangi kesempatan berbuat baik. Sekarang melek,
Tapi berbahagia kalau lihat orang dipukuli. Lah ini bikin karma buruk. Maunya itu melek itu supaya menambah karma baik, sekarang malah nonton tinju. Iya pukul, kok nggak pukul-pukulan? Wah malah kurang mantap. Nonton tinju kok nggak ada ya pukul-pukulan ya? Tinju kan cuma pandeng-pandengan gitu. Anda kurang mantap. Pukul dong, pukul yang keras. Wah KO lega. Berbahagia di atas penderitaan makhluk lain. Bodhisattva Siddhartha Gautama, Bodhisattva pada waktu beberapa lahiran yang dulu, pernah lo lihat pada saat itu pergi ke sebuah pantai, melihat ada nelayan mengambil ikan di laut, barusan panen kemudian happy. Senengi. Mereka sebagai nelayan happy. Senang melihat nelayan dapat ikan pada saat menjadi bodhisattva. Begitu lahir jadi Pangeran Siddhartha, 6 tahun sengsara. Hanya lihat nelayan happy karena panen. Lah kalau kita coba lihat gebu-gebukan, seneng dan itu menjadi kecanduan, berapa tahun kita harus sengsara nanti? Itu 6 tahun di bawah pohon bodhi menderita. Itu di dalam banyak keterangan dikatakan itu adalah buah karma buruk beliau juga. Di kehidupan yang lampau berbahagia, bermudita cita karena melihat nelayan yang panen ikan. Nah jadi kalau kita tidak tidur jaga riyanu yoga tadi, lalu apa yang dikerjakan? Meditasi bagus. Meditasi adalah satu kegiatan yang sangat baik. Kenapa meditasi kok baik? Apakah itu sama dengan tidur? Tidak. Karena pada saat meditasi seperti yang tadi Anda lakukan, walaupun lompat-lompat pikirannya, sebetulnya meditasi itu adalah mengarahkan pikiran kita pada satu titik, memperhatikan objek kita. Apakah ada objeknya nafas? Apakah objeknya cinta kasih dengan mengucap semoga semua makhluk bahagia? Sebetulnya tujuan Anda adalah berkonsentrasi. Pada saat pikiran Anda menyimpang, penyimpangan Anda itu pasti berisi ketamaan, kebencian, atau kegelapan batin. Begitu menyimpang yang berisi ketamaan, kebencian, kegelapan batin itu Anda tarik kembali. Anda perhatikan objek lagi. Apakah itu objek napas? Apakah itu objek semoga semua makhluk bahagia? Sama saja. Tapi begitu pikiran Anda menyimpang, tidak memikirkan hal itu lagi, Anda harus tarik kembali, tarik kembali, tarik kembali. Sehingga kalau Anda bisa bermeditasi 15 menit, sebetulnya selama 15 menit Anda berkonsentrasi, Anda sudah mengendalikan pikiran dari ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Ini luar biasa. Nah, sekarang apa gunanya meditasi ini di dalam kehidupan sehari-hari? Kalau Anda sudah biasa melakukan itu dikala Anda tidak tidur, Anda nanti di dalam kehidupan sehari-hari juga sama. Anda bergaul dengan seseorang, Anda berkumpul di dalam masyarakat. Selama pikiran Anda penuh konsentrasi, maka kejengkelan, kebencian lenyap. Kejengkelan, kebencian itu muncul dari keinginan kita untuk mempertahankan kebahagiaan yang terlepas. Misalnya hujan, waduh aku jengkel kok hujan. Kenapa? Karena kita kepingin jalan-jalan. Tapi kalau mau tidur, hujan kan happy. Aduh hujan enaknya, bisa kemulan, ngirit AC, sudah melungker. Jadi masalahnya bukan di hujannya kan? Masalahnya kan di pikiran kita, ketamaan kita. Ketika kita tamak mau ngirit AC, hujan happy, enak, melungker. Tapi ketika kita muncul kebencian pada hujan karena kita kepingin jalan-jalan atau duduk di taman, jengkellah kita. Semua karena diri kita. Tapi pada saat kita selalu sadar, memperhatikan napas, selalu sadar, memperhatikan kata-kata semoga semua makhluk bahagia, maka di dalam kehidupan kita selalu sadar, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang duduk, tetapi saya melihat hujan, karena itu ya saya tetap duduk di teras rumah saja, tidak perlu di taman. Maka batin terbebas dari kebencian, batin terbebas dari ketamaan. Kalau sudah begini, waktu kita dalam kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat. Tidak lagi diisi dengan hal-hal yang berisi ketamaan, kebencian, tapi kita bisa berisi ketenangan. Apa ketamaan, kebencian? Anda yang walaupun mahasiswa kadang-kadang suka loh main semacam Counter Strike itu. Suka dong? CS
Gitu? Kan kadang masih suka. Wah, tembak sana, tembak sini, dar. Wah, kalau udah speakernya gede, sewenangnya luar biasa, dar. Apa yang ada di otak kita? Happy membunuh. Dan nanti kalau itu otak sudah kemasukan Counter Strike terus, CS itu, nanti lihat orang ya pengennya ya dar. Sayang tidak punya senapan. Coba kalau punya senapan, apa nggak jadi teroris toh kita? Kenapa? Karena kita bahagia melihat penderitaan makhluk lain. Nah, justru disinilah kita di dalam Jagariyanu Yoga, pada saat kita mempertahankan kondisi kesadaran, melek mata, hal-hal yang bermanfaatlah yang kita kerjakan. Bermanfaat yang ke dalam mungkin tadi membaca parita, bermeditasi, tetapi bermanfaat keluar pada saat kita melakukan kegiatan apapun juga. Pada saat kita berjalan, berbicara maupun berpikir, cobalah kita selalu melakukan itu dengan konsentrasi. Konsentrasi, terus konsentrasi. Lalu apa hasilnya? Kalau kiamat itu muncul saat ini kiamat kecil bagi kita alias kita mati. Karena kita konsentrasi saat ini saya sedang apa? Misalnya sedang duduk di sini, matilah kita tenang. Apa yang disebut mati tidak tenang? Ketika pikiran kita ke tempat lain, kematian datang. Anda tentu tahu di beberapa tempat atau beberapa kejadian, ada orang meninggal di luar, di rumahnya datang makhluk seperti yang meninggal itu. Ya, apakah mungkin Anda pernah merasakan misalnya si A meninggal, keluarga kita meninggal, si A ini suka merokok, maka nanti di dalam rumah kadang-kadang bau rokok kesenangannya si A loh. Bukan orang yang merokok kan juga semua bau, tetapi kita bisa membedakan ini baunya si A, bukan baunya orang lain. Pernah Anda dengar seperti itu? Ya, kalau dia pakai sandal, sering nyeret sandalnya srek. Pada saat orang itu meninggal, nanti Anda bisa dengar dari dalam kamar, srek. Iya toh? Pernah toh Anda dengar itu pengalaman seperti itu? Pernah toh? Nah, kenapa begitu? Padahal dia matinya di luar rumah. Kenapa dia bisa terlahir di dalam rumah itu? Karena pada saat dia di luar rumah, pikirannya itu di dalam rumah. Dia di jalan tapi mikiri keluarganya yang di rumah. Akhirnya begitu kiamat kecilnya datang, pikiran yang terakhir itulah yang sampai ke rumah. Lahirlah dia sebagai makhluk peta di rumah, sehingga membau badannya seperti rokok, atau mendengarkan langkah kakinya yang diseret, itu semua adalah karena pikiran. Sebaliknya ada orang meninggal di luar, yang di luar dulunya tidak angker jadi angker, itu juga ada. Perempatan itu dulunya sebelum kecelakaan tidak ada problem. Begitu ada si A yang kecelakaan di sana, akhirnya di perempatan ini sering kelihatan si A. Itu juga ada itu. Kenapa? Karena pada saat dia sedang naik sepeda motor misalnya, pikirannya pada saat dia datang kiamat kecil, dia mikiri tempatnya dia ini. Tempat dia kecelakaan, perempatannya itu. Matilah dia, lahirlah di situ sebagai penunggu tempat itu. Lalu bagaimana sekarang menghadapi kiamat kecil ini? Tetap berkonsentrasi. Sadari kematian itu prosesnya datangnya dari mana. Kalau kematian yang ringan, artinya kematian yang santai, yang di tempat tidur, yang di mana, itu masih bisa disadari. Jadi bagaimana cara menyadarinya? Kadang kalau kita mau tidur itu, coba Anda sadari, bagian mana dulu yang tidur? Sadari coba. Anda nanti bisa takut tidur kalau Anda ngerti tidur itu bagaimana. Seperti orang tenggelam. Pernah ngerasakan? Seperti orang tenggelam. Badan kaku sekali, tidak bisa digoyang. Dan pada saat itu Anda tidur. Seperti itu juga kira-kira kalau kematian yang agak santai. Ya, di tempat tidur. Tapi kalau tabrakan itu sudah lain lagi. Apalagi meledos pesawatnya, itu cerita lain lagi. Itu kematian yang elit kan, naik pesawat terbang mati. Ya itu kan langsung dikremasi sekalian. Nah, jadi
Coba kalau kita tidur, rasain. Pertama kaki ini rasanya berat, seperti kecemplung ke dalam air itu. Berat, lama-lama bles. Seperti orang kelelep. Kaku, apa saja yang Anda mau gerakan tidak bisa, badan Anda tidak bisa, ngomong tidak bisa, apa saja Anda tidak bisa. Tahu-tahu pagi, Anda boleh latihan tidur, belajar tidur. Nah sekarang kalau pada saat Anda tidur lalu rasa berat, nanti kalau saya gini gitu, pikiran ke tempat lain, tidak tidur lagi. Nah sekarang kalau kematian itu datang, pikiran ke tempat lain dia ngikut. Begitu kita mati pikiran di tempat lain, kita lahir di alam sana. Tapi kalau tidur, pikiran di tempat lain, ya anggaplah ini percobaan, gagallah tidur kita. Bangun lagi, nanti belajar lagi tidur. Mikiri lagi karena kita takut, goncang lagi, mikiri lagi. Kegagalan pada saat Anda belajar tidur, tidak ada efeknya. Tapi kegagalan ketika kita menghadapi kiamat kecil, efeknya kita lahir di alam yang menderita. Karena itu saudara-saudara, kiamat pasti. Karena di dalam Dharma dikatakan segala yang berbentuk tidak kekal adanya. Segala yang merupakan paduan unsur tidak kekal adanya. Kiamat bumi kita pasti, tetapi bukan sekarang juga kepastian yang berikutnya. Kenapa? Karena di dalam Dharma dikatakan kiamatnya bumi ini adalah ketika terlahir Buddha Maitreya setelah ajaran Buddha Gautama lenyap. Tetapi yang paling dekat dengan kita adalah kiamatnya diri kita. Karena diri kita juga merupakan paduan unsur. Karena itu, untuk mempersiapkan kiamatnya diri kita, kita mengembangkan konsentrasi. Mengembangkan konsentrasi bagaimana? Mengembangkan konsentrasi di dalam apa saja yang kita lakukan, kita ucapkan dan kita pikirkan. Salah satunya dengan mengurangi istirahat kita, mengurangi tidur kita, sebetulnya adalah untuk terus melatih kesadaran kita. Sehingga pada saat kematian itu datang, kesadaran kita tetap di dalam diri kita. Orang yang meninggal dengan kesadaran, terbebas dari ketamaan, terbebas dari kebencian, terbebas dari kegelapan batin, sebetulnya orang inilah yang meninggal tak terlahirkan kembali. Inilah orang yang disebut mencapai kesucian. Selama kita meninggal masih terpikir yang lain, yang berisi ketamaan, kebencian, kegelapan batin, selama itu pula kita akan kiamat lahir lagi, kiamat lahir lagi, kiamat lahir lagi. Dan kelahiran bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Kenapa kita menjadi banyak sulit di dalam kehidupan? Sebetulnya sebabnya karena kita akan lahir. Ada lahir, jadi kita tambah dewasa, bisa sakit, bisa tua, bisa mati, tanggung jawab segini besar, capek di sana dan di sini. Kenapa? Karena kita lahir. Karena itu, biarlah kelahiran ini menjadi yang terakhir. Kita potong, sehingga lahir lagi, sudah tidak ada kesempatan lagi. Biar ini menjadi kematian yang terakhir, tapi itu harus disiapkan mulai dari sekarang. Karena itu, cobalah kita jangan hanya takut pada kiamat besar, marilah kita siap untuk menghadapi kiamat kecil kita. Semoga dengan keyakinan kita kepada Dharma, kita akan selalu bisa mengisi hidup kita dengan konsentrasi, selalu sadar saat ini saya sedang berjalan, sedang berbicara, maupun sedang berpikir. Sehingga kebahagiaan menjadi milik kita. Kelahiran ini menjadi kelahiran yang terakhir untuk tak terlahirkan kembali. Semoga Anda semua selalu berbahagia di dalam Dharma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bhavantu sukitata.